Renungan Hari Minggu Paskah keempat tahun A. Panggilan rahmat dan perutusan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14a, ayat 36 sampai 41, dan bacaan kedua surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 20b sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, dalam Minggu Panggilan Sedunia ke-60, Paus Fransiskus mengutip gagasan dari Santo Paulus ke-6 pada tahun 1964 dalam ensiklik Ekumenis Vatikan II. Prakarsa ilahi ini berusaha untuk membantu anggota umat Allah, baik sebagai individu maupun komunitas, untuk menanggapi panggilan dan perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing di dunia dewasa ini, di tengah kesulitan dan harapannya, tantangan dan pencapaiannya. Saudara-saudariku terkasih, Paus Fransiskus menegaskan bahwa tahun ini saya akan memintamu dalam refleksi dan doamu untuk mengambil tema panggilan rahmat dan perutusan sebagai panduan. Hari ini adalah kesempatan berharga untuk mengingat kembali dengan takjub bahwa panggilan Tuhan adalah rahmat, karunia cuma-cuma, dan pada saat yang sama berketetapan hati untuk membawa Injil kepada sesama. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang memberi kesaksian, iman yang berkaitan erat dengan kehidupan rahmat, sebagaimana kita alami dalam sakramen-sakramen dan persekutuan gerejawi dengan karya kerasulan kita di dunia. Allah telah mengandung kita menurut gambar dan rupanya, serta menghendaki kita menjadi putra dan putrinya. Kita diciptakan melalui cinta, demi cinta dan dengan cinta, serta kita dibuatnya untuk mencintai. Atas dasar ini, semua orang yang sudah dibaptis harus menyadari diri bahwa rahmat yang diterima dari Allah sejak awal mula secara cuma-cuma jangan dijadikan sebagai milik pribadi, tetapi harus dibagikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan dalam tugas perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, bila saya menghubungkan pesan dan harapan Paus dengan 3 bacaan hari ini, ada jawaban yang akan diwujudkan bila semua orang yang terpanggil mau menjadi gembala dan teladan bagi sesama, mau menerima panggilan itu sebagai rahmat dalam tugas perutusannya. Dalam khotbah pada hari raya Pentakosta, Petrus tampil berani mengatakan bahwa Yesus yang telah kamu salibkan sudah bangkit dengan jaya dan sekarang disebut dengan nama baru, yaitu Tuhan. Warta Petrus ini mendapat tanggapan, yaitu banyak orang percaya, bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, selanjutnya dalam surat pertamanya, Petrus mewartakan Yesus Kristus sebagai pintu bagi domba-dombanya. Yesus Kristus bukan hanya Tuhan, bukan hanya gembala, melainkan juga penjaga dan pengawal, pengasuh dan pembimbing yang senantiasa ada di depan, di antara dan di belakang domba-dombanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku akan selamat. Ia menjadi jaminan keselamatan bagi domba-dombanya. Selanjutnya dalam Injil,
Yohanes menampilkan Yesus sebagai gembala yang baik. Karena apa? Karena ia mengenal domba-dombanya. Ia menjadi pintu bagi domba-dombanya. Ia bersedia mengorbankan dirinya demi domba-dombanya. Ia berjuang habis-habisan untuk kepentingan domba-dombanya. Ia wafat dan bangkit. Ia menjadi arah tujuan hidup domba-dombanya. Dengan sikap Yesus ini, ia menjadi gembala yang baik. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan Sabda Tuhan hari ini dan pesan Paus bagi kita? Pertama, kita dituntut untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Kita harus berani, kita harus berkorban untuk mewartakan, membagikan rahmat yang kita terima dari Allah kepada sesama. Kedua, kita menjadi pintu. Kita diminta untuk membuka hati kita, menerima, tinggal bersama, mengalami suasana dengan saudara-saudari kita dalam suasana kasih persaudaraan dengan mereka. Kita hadir untuk membawa dan menghantar orang lain mengalami cinta kasih dan hidup dalam cinta kasih. Kita menjadi pintu kasih bagi sesama. Yang ketiga, kita menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik yang bukan menyesatkan, tetapi memberi hidup, memberi kasih, menjadikan orang untuk mengalami damai sejahtera. Selamat merayakan hari Minggu panggilan. Tuhan memberkati.